Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2023-31157 dari Kecerdasan Buatan kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan UTS take home yang telah saya buat. Eh, Langsung kita masuk ke soal yang pertama. Initial State Kampus ITPLN yang bagian A. Nah, di sini saya memilih awalan start saya itu dari ITPLN dan tujuan akhir saya itu di Universitas Indonesia via KRL melalui jalur KRL. Nah, di sini sudah beberapa rute yang ada pilihan di Google Maps. Semuanya melalui jalur jalur KRL, cuman berbeda-beda saja. Nah, di sini saya memilih rute tercepat yang di bagian sini. Untuk kita masuk ke bagian yang B, tentukan goal state dan rute urutan untuk mencapai goal state. Nah, di sini yang pertama titik awal saya itu startnya dari ITPLN, dari kampus ITPLN menuju ke stasiun Rawabuaya dulu karena kita menggunakan KRL kan tadi. Nah, saya tuh start dari titik awal saya dari kampus ke stasiun Rawabuaya itu menggunakan sepeda motor. Nah, setelah saya menaruh motor di parkiran, saya lanjut lagi menggunakan KRL tuh dari Rawabuaya. Nah, dari stasiun Rawabuaya ini, saya memilih perjalanan menuju stasiun Duri. Setelah sampai di stasiun Duri, saya pindah jalur ke arah stasiun Manggarai atau biasa disebut Soekarno-Hatta Line. Selanjutnya, setelah sampai di stasiun Manggarai, saya berpindah jalur lagi menuju stasiun Bogor atau Bogor Line. Nah, setelah saya menuju stasiun Bogor, maka kita tinggal menunggu kereta itu tiba melewati stasiun tujuan kita, yaitu Stasiun Universitas Indonesia. Dari Stasiun Universitas Indonesia, itu kita harus berjalan kaki lagi untuk untuk menuju gedung yang kita inginkan atau area kampus Universitas Indonesia itulah. Ya walaupun stasiun itu sudah termasuk area, cuman untuk masuk ke dalam lingkungan kampusnya itu harus jalan lagi. Nah, berikut saya sudah melampirkan gambar rute. Ya, kita masuk dari Rawabuaya yang di bagian sini menuju ke Stasiun Duri. Terus setelah di Duri, di sini kita menuju ke Manggarai. Dari Manggarai kita mengambil jalur yang mengarah ke Bogor karena eh, ini Universitas Indonesia tuh ada di sini nih. Setelah Universitas Pancasila dan sebelum stasiun Pondok Cina. Selanjutnya kita masuk ke mode transportasi. Di sini tuh saya ada tiga. Yang pertama tadi motor yang dari kampus ke stasiun Rawabuaya. Yang kedua saya menggunakan KRL, transportasi utama kita dari Rawabuaya ke stasiun Universitas Indonesia. Melewati stasiun Duri dan Manggarai tadi transitnya. Yang ketiga itu jalan kaki, karena kita harus berjalan kaki dari stasiun Universitas Indonesia ke area Universitas Indonesia. Masuk ke yang bagian D, tetapkan biaya dan waktu perjalanan. Di sini saya estimasikan saja. Masuk ke yang pertama itu motoran dari kampus menuju stasiun Rawabuaya itu sekitar 5 menit. Dengan total biaya itu Rp5.000. Itu biaya parkir motor di stasiun Rawabuaya. Terus dari dari stasiun Rawabuaya KRL kita tuh menuju ke stasiun Duri itu kurang lebih 30 menit. Menunggu keretanya 10 menit dan perjalanan ke stasiun Duri itu sekitar 20 menit. Total biaya masuk di KRL itu tuh Rp3.000. Nah, selanjutnya setelah kita sampai di stasiun Duri, kita ke kita berpindah komuter lain ke stasiun Manggarai, berpindah jalur yang menuju ke stasiun Manggarai. Nah, kalau udah di stasiun Duri ini biasanya keretanya tuh agak lebih cepat, jadi kurang lebih tuh sekitar 5 menit.
Terus perjalanan ke stasiun Manggarai itu sekitar 15 menit. To- Total biayanya itu 0 rupiah karena kita tidak keluar dari area stasiun, jadi masih di dalam situ, dan tap kartunya itu di stasiun Rawabuaya. Jadi tidak menambah total biayanya. Selanjutnya setelah dari stasiun Manggarai itu kan kita menuju ke eh, setelah sampai di stasiun Manggarai, kita menuju ke stasiun Universitas Indonesia tujuan kita lewat jalur Bogor Line. Itu agak jauh, agak panjang. Menunggu keretanya juga lumayan cepat kalau di Manggarai karena pusatnya ya sekitar 5 menit. Terus perjalanan ke stasiun Universitas Indonesia itu sekitar 25 menit. Total biayanya juga 0 rupiah karena dan di sini juga tap kartu buat kita keluar. Terus dari stasiun Universitas Indonesia kita berjalan kaki untuk menuju area Universitas Indonesia. Kurang kurang lebih 5 menit lah. Nah, untuk total biaya di sini kita cuma memakan 8.000 rupiah saja. Itu sudah termasuk biaya parkir dan kartu KRL tadi. Total waktunya kurang lebih 1 jam 30 menit. Sama seperti yang di sini tadi yang di awal. 1 jam 34 menit, ya. Kurang 4 menit. Nah, masuk ke jawaban soal nomor 2 yang buat perhitungan manual alfa beta running. Kita di sini masuk ke sini saja. Saya telah buat di sini. Izin Ibu, saya akan menjelaskan yang saya pahami. Kita masuk ke bagian awal. Di sini ada 6 angka, ada 94, 97, 134, 94, 120, dan 128. Ini adalah menit dari yang di sini tadi, Bu. Nih, 1 jam 34 kan berarti 94 menit gitu. Semuanya saya hasilkan menjadi angka seperti ini. Oke, masuk ke pembahasan alfa beta pruning. Pada bagian pertama ini, pohon iterasi pertama ini, di sini saya mencari nilai maksimal, minimal, dan maksimal lagi. Di bagian paling atasnya adalah nilai maksimal. Nah, untuk mencari bagian nilai maksimal pertama, di sini 94 sama 97 lebih besar 97. Jadi yang masuk ke bagian sini adalah 97. Kita ubah. Dan di sini alfanya menjadi 97 dan beta betanya menjadi 0. Sudah seperti ini. Lalu kita naik ke minimal, terus turun lagi ke bagian kedua. Nah, di sini karena tadi sudah naik ke sini 97, di sini jadi B alfanya 0, betanya jadi 97. Kita turun ke bagian yang bawah. Di sini 134 sama 94 itu 134 itu lebih besar. Jadi nilai maksimal yang dicarikan nilai lebih besar. Jadi di sini 134. Yang berarti kan di sini alfanya menjadi 134 dan betanya menjadi 0. Nah, kita di sini kita mencari nilai minimal karena di sini tadi alfanya 0, alfanya itu berubah menjadi 134. Nah, karena di sini alfa 134 dan beta 97, sedangkan di sini kita mencari nilai minimal atau nilai terkecil,
maka nilai terkecilnya itu adalah 97. Dan angka 97 sini berarti tetap tidak berubah. Nah, lanjut lagi. Berarti di sini juga 97 untuk sementara. Sebelum kita cek ke bawahnya. Kita turunkan ke bawah. Kita mengecek bagian ketiga ini. Nah, kita mencari nilai maksimalnya lagi. Eh, 120 sama 128 itu nilai terbesar itu adalah 128. Kita akan mencari nilai maksimalnya. Nah, berarti di sini alfa menjadi 128, sedangkan betanya menjadi 0. Saya lupa eh, menjelaskan. Di sini 134 ini sudah jelas kalau dia tuh sudah nilai terbesar. Jadi 94-nya ini kita running, jadi kita nggak usah hitung, kita garisin begini. Jadi bagian ini 94-nya ini kita running aja dan langsung ketemu 134. Nah, lanjut ke yang bagian tadi 128. Nah, di sini kita bandingkan. Ini kan tadi dari maksimal turun ke minimal. Jadi 97-nya itu masuk ke beta. Jadi di sini sudah 120, sudah 128. Sini tidak perlu. Sini perlu di sini. Nah, di sini kita bandingkan alfanya itu kan tadi 128, sedangkan betanya itu tadi nilai terkecilnya itu 97. Setelah kita mendapatkan ini, nah di sini untuk ke bagian paling atasnya, rootnya itu kita mencari nilai maksimal kan, nilai terbesar. Nah, berarti eh, 128 sampai 97 itu nilai terbesarnya itu 128. Maka di sini hasil akhirnya adalah 128 dengan alfa 128 dan beta 0. Seperti itu. Oke.